Pada video kali ini kita akan mempelajari salah satu fitur yang ada di dalam Sketch Engine, yaitu fitur analisis Word Sketch. Ya, em, kita masuk dulu ke Word Sketch Engine, dan di sini saya akan menggunakan Corpus Brown ya. Jadi Corpus Brown ini adalah salah satu korpus di Sketch Engine yang dapat diakses secara bebas. Jadi kita tidak perlu memiliki akun untuk mengakses korpus ini. Alamatnya di sketchengine.eu, kemudian brown eh, backslash ya backslash slash brown, kemudian strip corpus ya, kemudian slash lagi. Oops. Oke, jadi di sini kita langsung search brown corpus ya. Di dalam eh, fitur-fitur yang ada ini, ada dua, yaitu Word Sketch dan Word Sketch Difference. Ini sebetulnya sama aja ya, hanya saja di Word Sketch Difference ini kita bisa menggunakan dua query. Ya, dan keduanya ini sebetulnya adalah improved version dari analisis kolokasi. Ya, jadi di dalam Sketch Engine itu juga ada analisis kolokasi yang sifatnya klasikal, klasikal atau standar ya, yang banyak tersedia di corpus query systems yang lain. Nah, di video lain akan ada penjelasan saya tentang bagaimana caranya menggunakan analisis kolokasi yang standar di Sketch Engine yang bisa diakses melalui fitur concordance. Ya, tapi sekarang kita pelajari dulu fitur Word Sketch. Ya, jadi kalau kembali ke sini ya, Word Sketch di bawahnya ada tulisan collocations and word combinations. Ya, jadi sebetulnya di sini ini adalah pada dasarnya sama, yaitu fitur kolokasi, tapi fitur kolokasi yang sudah dikelompokkan berbasiskan grammatical relations. Nah, jadi kalau misalnya kita menggunakan analisis kolokasi yang ada di concordance, saya masukkan query make, ya, kemudian saya ketik ini, klik analisis kolokasi yang standar, ya, di sini ada daftar kolokat kemudian disertai dengan skor dari association measure-nya. Di sini ada log dice, MI, T-score, dan sebagainya ya. Tapi tidak dikelompokkan berdasarkan grammatical relations tertentu. Nah, penelitinya sendiri nanti yang harus mengelompokkan berdasarkan grammatical relations tertentu seperti subjek, objek, dan sebagainya. Tentu saja jika dibutuhkan ya. Nah, ini eh, fitur yang ada di Sketch Engine itu melengkapi analisis kolokasi tersebut. Jadi kalau kita masukkan sebuah kata ya, misalnya di sini saya masukkan kata make, ini sebuah verba ya, kemudian saya klik go, di sini tertuliskan make as a verb ya. Nah, di sini kemudian bisa kita lihat kalau tadi di analisis kolokasi yang sifatnya standar, yang kita lihat itu adalah daftar kolokat disertai dengan association measure tanpa pengelompokan berdasarkan grammatical relations tertentu, maka di sini bisa kita lihat bahwa um, kolokatnya itu sudah dikelompokkan. Misalnya verbanya kan make ya, kemudian di sini ada objek dan subjek dari make ya. Jadi misalnya people made, di sini bentuk lampaunya, man who had made, ya, kemudian made the mistake kalau dia objek ya, ada objek, subjek, modifier, ya, kemudian seperti ini ya, make it clear, made it difficult, made it possible, made it impossible. Jadi ada objeknya, kemudian ada adjektiva ya yang menjelaskan. Jadi struktur seperti ini. Ya, nah, itulah perbedaannya dengan analisis kolokasi standar yang juga ada di Sketch Engine. Nah, kita juga bisa melihat visualisasinya. Jadi untuk melihat visualisasinya di sini kita bisa ke eh, tombol di bagian ujung sini yang
kalau kita hover, itu ada tulisan show visualization yang muncul. Nah, di sini bisa kita lihat ada sebuah diagram ya, seperti pizza itu ya. Kemudian ada potongan-potongan di situ. Dan bisa kita lihat yang terbesar di sini adalah sebagai objek ya. Misalnya make contribution, make mistake, make statement, make appearance, make decision, make use, make attempt. Ya. Nah, sebagai subjek, dia sebenarnya tidak terlalu banyak. Di sini ada man dan people. Ya, tapi di sini sebenarnya tidak semua ditampilkan, tapi hanya mereka yang memang masuk di ranking teratas saja tadi. Ya, jadi yang terbanyak itu di objek, kemudian paling sedikit di objek, dan ini sebetulnya bisa kita ubah ya. Jadi misalnya number of collocates di sini eh, bisa fewer dan bisa more. Semakin banyak, maka diagram ini akan semakin penuh lah. Misalnya saya masukkan ya, seperti ini, nanti diagramnya akan semakin penuh. Nah, kemudian kalau saya geser ke viewer, nanti diagramnya akan semakin sedikit. Ya, dan ini bisa di-download. Lalu kita juga bisa mengatur grammatical relations apa yang mau kita tampilkan ya. Di sini ada 4, 1, 2, 3, 4. Saya nggak mau semuanya deh. Saya mau hanya 2 saja, tapi nanti saya tampilkan lebih banyak kolokatnya. Saya hanya pilih subjek dan objek saja misalnya ya. Nah, tapi saya tampilkan lebih banyak kolokatnya. Nah, make use, make effort di sini ya. Semakin besar dia rankingnya semakin tinggi. Dan bisa kita download nih image-nya. Ya, kita coba ya. Jadi misalnya kita tambah deh. Saya tambah yang non-phrase adjective complement. Ya, kemudian usage patterns. Ya, refleksif dan pasif di sini. Dan sebagai saya download PDF aja ya. Itu bisa yang lain. Waduh, ternyata kok nyambung ke printer ya. Jangan deh. PNG saja. Em, saya taruh di download aja deh biar gampang kelihatan nanti ya. Dan ini bisa kita lihat visualisasinya di sini. Ya, jadi sketching visualization ada usage patterns, object, subject, dan NP adjective complement. Ya, jadi ini uh, yang dapat kita lakukan ya menggunakan fitur word sketch tadi. Nah, kemudian bagaimana dengan word sketch difference? Ya, jadi kalau word sketch difference itu mencari perbedaan antara dua word sketch. Ya, perbedaan dan persamaan sebetulnya ya. Terlihat di sini penjelasannya compare collocations of two words. Lebih tepatnya words perbandingan dua word sketch ya. Makanya di sini ada first lemma dan second lemma. Nah, kalau saya biasanya itu akan menggunakan fitur ini untuk mencari perbedaan antara dua kata yang memiliki dua kata untuk dua lemma ya, yang memiliki kemiripan ya. Misalnya tadi kita sudah ada make ya. Kemudian kita untuk lemma kedua ini adalah create. Ya, sama-sama membuat ya, menciptakan, membuat. Ini kan bisa sama, bisa berbeda. Nah, kemudian di sini akan saya klik go. Maka ada sedikit perbedaan ya. Jadi kalau tadi itu warnanya biru ya. Warnanya biru semua di sini. Di sini ada dua warna, warna hijau dan warna merah. Yang warna hijau adalah kolokat untuk lemma pertama ya. Ada di sini bisa lihat untuk yang objek misalnya ya. Ada make effort, ada make mistake, make use, make statement dan sebagainya. Kemudian untuk create itu ya adalah yang warna merah. The legend, dilemma, disturbance, monopoly dan sebagainya. Kalau kita klik uh, tanda segitiga yang ada di bawah ini, maka kita akan bisa melihat data yang lebih banyak. Ya. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya yang berwarna putih? Jadi di sini ada warna putih juga di tengah-tengah ini ya. Jadi ada impression di sini. Nah, impression kalau dia berwarna putih seperti ini artinya dia merupakan shared collocates, yaitu kolokat yang merupakan
lokat dari lemma pertama dan juga lemma kedua yang kita masukkan di query awal tadi ya. Jadi impression itu bisa make impression dalam bentuk kalimat ya, bisa juga create impression. Nah, jadi ini sangat berguna sekali kalau kita mau mengajarkan eh, bahwa ada pola-pola yang unik dari kata make, ada yang objeknya bisa sama, ya, bisa sama-sama satu kata yang sama-sama bisa menjadi objek, dan ada yang berbeda, ya. Jadi itulah perbedaannya antara word sketch dan word sketch difference. Untuk visualisasinya memang sedikit agak berbeda juga. Kalau yang tadi itu ada diagram apa ya, ya, pie diagram. Nah, sebetulnya ya, sebelumnya maka di sini diagramnya agak berbeda. Bisa kita lihat di sini ada dua kutub, ada make dan ada create. Ya, kemudian ada yang warna hijau, putih, dan merah seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Dan di sini kita bisa menunjukkan satu persatu per grammatical relations. Misalnya di sini saya ganti menjadi objek ya. Nah, ini seperti ini. Ya, saya perbanyak menjadi more begitu ya. Dan ya di sini bisa kita lihat tadi yang objek ya, yang putih itu bisa kita lihat di sini adalah impression, dia bisa menjadi objek dari make maupun create, sedangkan yang lain ini khusus hanya make atau create saja. Dan seperti visualisasi yang sebelumnya, ini juga bisa di-download ya. Saya akan download sebagai PNG saja, dan hasilnya seperti ini. Ya, oke, baik. Em, saya rasa sudah cukup ya perbedaan antara word sketch dan word sketch difference dengan collocations. Ya, yang satunya klasik tanpa grammatical relations, sedangkan yang word sketch ini adalah dengan grammatical relations. Sekian video tutorial kali ini. Apabila ada pertanyaan, silahkan cantumkan di kolom komentar. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video berikutnya.